Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan fokus pada satu sumber yang menarik nih. Kutipan dari buku Simple Rules. Intinya sih, buku ini membahas gimana beberapa aturan sederhana bisa jadi senjata rahasia kita buat menghadapi dunia modern yang makin kompleks. Jadi, misi kita hari ini yaitu membongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya aturan sederhana ini. Terus, kenapa kok katanya bisa lebih ampuh dari strategi yang rumit-rumit? Dan gimana Anda bisa lihat potensinya? Iya, potensinya buat dipakai sehari-hari atau mungkin di pekerjaan Anda juga kan? Betul. Kita bakal lihat contohnya nanti. Dari medan perang sampai strategi bisnis. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jadi aturan sederhana ini, sumber ini menggambarkannya kayak jalan pintas strategis gitu. Semacam pedoman ringkas yang dibuat khusus buat situasi tertentu. Fokusnya ke inti masalah. Tujuannya jelas ya, hemat waktu, hemat energi. Tapi kan sering kepikir, masalah kompleks, ya solusinya mesti kompleks juga dong. Gimana tuh? Nah, itu dia asumsi yang menarik buat diuji. Coba lihat contoh kode pajak AS deh. Jutaan kata, ruwet banget. Sampai ahli pajak aja sering salah hitung kan? Atau fakta soal balok Lego itu. Cuma 6 balok, tapi kombinasinya bisa lebih dari 915 juta cara. Wah, banyak banget ya. Iya kan? Jadi, mencoba lawan kompleksitas pakai kerumitan lagi, itu seringkali malah, ya nambah masalah. Bikin macet. Contohnya kayak partisipasi program pensiun yang rendah itu. Gara-gara kebanyakan pilihan investasi, orang jadi bingung, terus malah nggak milih sama sekali. Oke. Jadi malah lumpuh gitu ya? Betul. Nah, aturan sederhana ini justru motong keruwetan itu. Jadi intinya bukan menyederhanakan masalahnya, tapi lebih ke menyederhanakan cara kita meresponnya, gitu ya? Tepat sekali. Terus kok bisa efektif? Sumber ini bilang alasan pertama itu fleksibilitas. Kayak para Yesuit awal di abad ke-16. Mereka bisa nyebar ke seluruh dunia cuma modal beberapa aturan fleksibel. Beda sama ordo lain yang konstitusinya kaku banget. Iya, jadi mereka bisa adaptasi di mana aja, sesuai kondisi lokal. Keren juga ya. Fleksibilitas itu kunci banget. Nah, alasan kedua, aturan sederhana ini seringkali menghasilkan keputusan yang lebih baik. Terutama kalau waktu mepet, informasi terbatas. Contoh paling jelas ya triase medis itu. Di medan perang atau pas bencana kayak bom maraton Boston. Oh iya, yang prioritas pasien itu ya? Betul. Petugas medis itu pakai aturan simple banget. Cek nadi, nafas, bisa ikutin perintah nggak? Dari situ mereka cepet nentuin siapa yang harus ditolong duluan biar selamat. Dan itu sering lebih efektif ya, dibanding algoritma rumit dalam situasi kaos gitu. Seringkali, justru dalam kekacauan, kesederhanaan itu jadi kekuatan. Nah, ini bagian yang menurut saya paling bikin, wah, kaget gitu. Kadang aturan super simple ngalahin model super canggih. Ada riset soal aturan investasi 1N. Anda tinggal bagi rata aja investasi ke semua pilihan yang ada. Gampang banget kan? Iya, simpel sekali kedengarannya. Ternyata, strategi ini seringkali ngalahin model portofolio Markowitz. Itu loh pendekatan matematis kompleks yang sampai menang Nobel. Wah, serius ini? Serius. Dan yang lebih bikin, gimana ya? Ironis mungkin. Markowitz sendiri ngaku pakai strategi 1N itu buat dana pensiun pribadinya. Haha, nah lo, itu kan? Iya kan? Ini kayak nantang banget anggapan kita bahwa lebih rumit itu pasti lebih baik. Persis. Itu karena aturan sederhana ini bantu kita hindari jebakan overfitting. Overfitting? Maksudnya? Itu loh, kalau kita bikin model yang terlalu pas sama data masa lalu, akhirnya malah jadi jelek buat prediksi masa depan. Terlalu detail gitu. Oke. Terlalu nempel sama data lama ya? Betul. Nah, aturan sederhana ini juga pinter menangkap informasi kontekstual yang kadang tersembunyi. Misalnya ada pengusaha pakai aturan, masuk cuma ke pasar berbahasa Inggris. Itu kan kedengarannya simpel soal bahasa aja. Iya. Tapi sebenarnya itu bisa jadi proksi. Proksi buat apa? Ya buat pemahaman budaya, tingkat penetrasi internet yang mungkin tinggi, atau PDB per kapita yang oke. Jadi satu aturan simple bisa nangkap banyak hal. Oh gitu ya cara kerjanya. Jadi fokus ke variabel krusial, bukan detail-detail kecil yang nggak penting. Tepat. Oke. Alasan ketiga yang disebut sumber ini, koordinasi. Ini juga menarik. Gimana ceritanya ribuan lebah bisa bareng-bareng milih sarang baru yang paling bagus, tanpa ada satu bos lebah yang ngatur. Kayak nggak ada komando pusat ya? Iya,
Atau kawanan burung jalak itu loh, yang terbang dalam formasi murmuration yang, Hah. wah, indah banget itu. Ternyata mereka cuma ngikutin 3 aturan simpel soal terbang dekat tetangganya. 3 aturan doang. Luar biasa ya, bisa menghasilkan pola sekompleks itu dari aturan sesederhana itu? Bahkan koki Prancis, katanya, punya aturan tak tertulis buat ngelindungi resep mereka. Itu kan soal koordinasi juga. Nah, setelah kita paham kekuatannya, sumber ini juga ngasih tahu kita bentuk-bentuknya. Jadi aturan sederhana itu nggak cuma satu jenis, ada beberapa tipe. Misalnya, aturan batasan, contohnya DARPA, itu lembaga riset canggih di AS. Mereka punya aturan, cuma danai proyek yang memajukan sains dasar sekaligus punya kegunaan praktis. Jadi ada 2 syarat. Oke, jadi kayak filter gitu ya, harus lolos dua-duanya. Menarik. Apalagi? Biar jelas urutannya ya. Lalu ada aturan penghentian. Ini penting banget, kapan harus bilang cukup atau stop. Contohnya, kapan jangkrik berhenti nyari pasangan. Atau yang terkenal itu aturan jam 2 siang buat pendaki Everest. Oh ya, yang harus balik turun itu ya. Betul, jam 2 siang wajib balik turun. Nggak peduli udah sedekat apa sama puncak. Demi keselamatan. Itu aturan penghentian. Masuk akar banget sih itu. Terus ada lagi aturan cara. Kayak pedoman nulisnya Elmore Leonard atau aturan koordinasi. Nah ini penting banget di komedi improvisasi misalnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang dengerin, aturan sederhana ini bukan berarti kita jadi malas mikir atau menyederhanakan masalah secara berlebihan ya. Bukan itu. Tapi lebih ke cara cerdas buat nyaring noise, buat fokus ke hal yang benar-benar penting di tengah semua kerumitan ini. Iya betul sekali, dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi buat Anda. Coba pikirkan deh, di bagian mana dalam hidup atau pekerjaan Anda merasa paling kewalahan sama kerumitan? Adakah keputusan yang berulang, atau mungkin ada bottleneck, hambatan gitu? Di mana mungkin beberapa aturan sederhana yang dirancang dengan baik bisa ngasih panduan yang lebih jelas, dan mungkin juga hasil yang lebih baik dibandingkan perencanaan yang super detail atau malah nggak ada aturan sama sekali. Nah itu dia, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.